Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perusahaan asuransi. Baiklah, sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan diri dan nama teman-teman kelompok saya. Nama saya Andri Supina Listi Hasibuan sebagai pemateri pertama, dan Erswiti Malar sebagai pemateri kedua, dan ada juga Anissa Rufaida sebagai pemateri ketiga. Baiklah, yang pertama, pengertian perusahaan asuransi. Pengertian perusahaan asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi dengan tujuan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, objek asuransi: benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tertanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya. Fungsi asuransi menanggulangi resiko yang dihadapi anggota masyarakat menghimpun dana masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Erswiti Malar. Kepada saudari Erswiti Malar, saya persilahkan dengan segala hormat. Selamat malam, nama saya Erswiti Malar. NIM saya 1944000132. Saya dari manajemen Malam C. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Andri Supina Listi Hasibuan mengenai perusahaan asuransi. Pengertian risiko: suatu keadaan yang tidak pasti yang dapat menimbulkan kerugian, keadaan yang memburuk karena terjadinya suatu peristiwa, ketidakpastian dari suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian ekonomi, dan adanya ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa dalam jangka waktu tertentu yang dapat menimbulkan perbedaan antara rencana dan hasil yang diperoleh. Jenis risiko: ditinjau dari risiko dibagi dua. Pertama, risiko murni, dan kedua, risiko spekulatif, yang dibagi menjadi risiko individu, A. Risiko pribadi, B. Risiko harta, C. Risiko tanggung gugat. Ditinjau dari asuransi: risiko yang dapat diasuransikan, risiko murni, dan risiko yang tidak dapat diasuransikan, risiko spekulatif. Cara penanganan risiko: 1. Menghindari risiko. Menghindari risiko adalah dapat dilaksanakan dengan cara mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas atau setelah mengetahui risiko yang mungkin timbul. Kita bisa menentukan apakah aktivitas tersebut bisa kita lanjutkan atau kita hentikan. Kedua, mengurangi risiko. Mengurangi risiko adalah tindakan yang hanya bersifat meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi. 3. Retensi risiko atau menahan risiko. Berarti kita tidak dapat melakukan aktivitas apa-apa terhadap risiko tersebut. Risiko tersebut dapat ditahan karena secara ekonomis biasanya melibatkan jumlah yang kecil. Bahkan kadang-kadang orang tidak sadar akan usaha menahan risiko ini. 4. Membagi risiko. Membagi risiko tindakan ini melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi risiko tersebut. 5. Mentransfer risiko. Mentransfer risiko berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia
serta mampu memikul beban risiko. Semoga dapat membantu meminimalisir risiko yang terjadi pada setiap perusahaan atau anggota perusahaan. Sekian hasil presentasi dari saya. Baik, akan dilanjutkan dengan teman saya, Anissa Rufaidah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Rufaidah. NIM saya 1944000151. Ingin menjelaskan tentang perusahaan asuransi. Sebelumnya sudah dijelaskan juga dari teman saya Ersuti Malar. Jenis-jenis perusahaan asuransi dilihat dari fungsinya. A. Asuransi kerugian. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atau kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti, misalnya asuransi kebakaran, asuransi kehilangan, dan asuransi penanggulan, dan lain-lain. B. Asuransi jiwa perusahaan. Asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis asuransi jiwa: term insurance atau berjangka, endowment insurance atau tabungan, whole life insurance seumur hidup, annuity insurance atau anuitas, unit link asuransi atau investasi. C. Reasuransi. Perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam penanggungan ulang risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi. Jenis asuransi ini digolongkan ke dalam bentuk treaty, bentuk fakultatif, kombinasi keduanya. 2. Dilihat dari segi kepemilikan. Asuransi milik perusahaan pemerintah, asuransi perusahaan swasta nasional, asuransi milik asing, asuransi milik campuran antara nasional dan asing. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.